semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Safa Anida dari Unit 300 KKN UII 63. Di video ini, aku pengen ngasih tips ke kalian para first jobber atau yang baru memasuki dunia kerja dan baru memiliki gaji, tapi bingung nih gajinya harus dialokasikan kemana saja agar memiliki keuangan yang sehat. Untuk itu, kalian harus simak video aku berikut ini. Nah, sebenarnya apa sih permasalahan yang membuat keuangan seseorang itu menjadi tidak sehat? Untuk para first jobber sendiri, yang pasti adalah euforia gaji pertama, di mana saat tanggal gajian tiba, pasti langsung kita gunakan untuk kesenangan pada saat itu. Padahal, masa-masa awal menjadi seseorang yang produktif finansial sejatinya merupakan masa-masa krusial untuk membentuk perilaku keuangan yang sehat. Nah, selain euforia gaji pertama, untuk membuat keuangan yang sehat itu harus menghindari beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak mempunyai rencana keuangan. Rencana keuangan itu sangat penting ya teman-teman untuk kita dan juga untuk masa depan kita. Terus tidak membuat anggaran bulanan, jadi gaji kita pada bulan itu langsung saja digunakan untuk kebutuhan atau keinginan kita tanpa mempersiapkan dalam sebulan penuh kayak gitu. Lalu mulai berhutang karena kita mikirnya kita udah punya uang dan akhirnya kita berhutang, padahal itu sangat menjebak gitu ya hutang itu teman-teman. Lalu tidak berinvestasi, uangnya hanya digunakan pada saat itu atau pada bulan itu. Lalu malas menabung, tidak punya dana darurat dan tidak memproteksi diri seperti asuransi atau dana pensiun. Nah, untuk menghindari perilaku yang tidak sehat, maka yang harus kita lakukan adalah membuat rancangan anggaran bulanan dari penghasilan kita. Untuk itu, kita jadi tahu berapa sih proporsi yang harus kita keluarkan untuk tabungan, investasi, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk tahu berapa proporsinya, berapa persen-persennya, simak video aku terus ya. Baik teman-teman, di papan tulis sudah tersedia berapa persen contoh proporsi penghasilan dan juga contoh perhitungan dari gaji kalian. Nah, contoh proporsi ini bisa kalian tiru, ikutin, atau juga bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas kalian masing-masing. Yang pertama ada tabungan sebesar 11,0%, ini bisa dibagi menjadi dana darurat dan juga investasi. Tabungan juga tidak tertinggal. Lalu ada cicilan jika kalian sudah memiliki cicilan ya teman-teman sebesar 10,4%, dan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan papan bisa kalian alokasikan sebesar 58,4%. Lalu zakat dan sedekah sebagai umat muslim harus kita keluarkan, bisa dialokasikan sebesar 4,8%. Lalu internet dan pulsa yang pastinya kita butuhkan sebagai kaum milenial yaitu sebesar 9,7%. Lalu ada hiburan untuk kita pakai main dan juga makan, belanja kayak gitu sebesar 4,3%, dan sisanya ini ada 1,4%. Nah, bagaimana contoh perhitungannya? Ini misal gaji kalian sebagai seorang first jobber adalah sebesar 3 juta rupiah. Nah, tabungan sebesar 11,0% bisa kalian hitung dengan cara 11/100 kali 3 juta. Nah, itu bisa kalian hitung dan juga langsung dimasukkan. Begitupun ke bawahnya, jadi 10,4% dikali 3 juta, kayak gitu. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan dari aku. Semoga dapat dipahami, dan jika belum bisa dipahami, mohon tanyakan kepada saya agar saya dapat membantu Anda. Oke, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.